kondisi underpass di Desa Panyancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Jalan kabupaten ini tertutup banjir ya. Di atasnya merupakan jalan tol Serang Panimbang seksi 1, yaitu ruas tol Serang Rangkas Bitung. Nah, bagi para pengendara yang melintas di jalur ini harus hati-hati karena memang tergenang air ya. Jadi terutama di bawah jalan tol ini. Sepertinya ini dari drainase ya, drainase yang tidak mengalir. Nah, atas kondisi ini bagaimana tanggapan pemerintah Kecamatan Cibadak? Karena banyak warga yang mengeluh dengan jalan yang tergenang dengan air. Kita tanya Sekmat Cibadak, Pak Nepi Pahlevi. Saya cek kok ini bingung kenapa? Nampaknya ada kesalahan dalam pertimbangan teknis. Karena begini, untuk membuat suatu drainase harusnya dipertimbangkan kemana kondisi lingkungan. Nah, yang menjadi saya bingung, ini kan posisi drainasenya ini dia ada di atas jalan. Otomatis ketika dia masuk ke paling landai, dia tidak ada pembuangan yang lain. Akibatnya air yang menggenangi jalan itu sudah dipastikan itu pasti bakal terjadi banjir. Jadi menurut saya ini kesalahannya dari sisi perencanaan. Karena apa? Pertimbangan teknisnya tidak memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan. Nah, saya kira ini perlu ada kajian lebih dalam ya, perlu ada kajian lebih dalam. Ini hujannya masih normal, kondisi cuaca masih normal. Ini kalau misalkan jalan tol sudah berfungsi, aktivitas jalan kabupaten sudah digunakan, ya sampai kapanpun jalan kabupaten akan menjadi jalan banjir. Karena apa? Yang dirugikan siapa? Semua masyarakat, termasuk kami, kecamatan. Karena kantor baru kan di sebelah sana. Kami kalau ngantor kan lewat sini, ya nggak bisa lewat nanti kalau udah ada genangan air banjir seperti itu. Kalau hujan-hujan besar, intinya satu, ini ada kesalahan dalam masalah pembuatan drainase air buangan daripada pembangunan jalan tol ini. Seharusnya dibikin flyover Pak ya? Ya, saya kira ini kan masalah pertimbangan teknis ya. Ini bersifat teknis. Artinya ada cara kalau terutama bagi mereka yang memang menguasai ilmunya. Jadi kalau orang sudah tidak menguasai ilmunya, mau dibangun apapun nggak bakal benar. Makanya harus diberikan kepada orang yang mengerti ilmunya terkait masalah pembuatan drainase tadi. Karena yang dirugikan satu, jalan kabupaten nggak akan pernah bagus kalau begini caranya. Apa harapannya Pak? Saya harap ya teman-teman selaku bagian daripada pembangunan infrastruktur jalan tol harus melakukan kajian terhadap dampak-dampak. Karena begini, setiap pembangunan itu pasti mengakibatkan eksternalitas. Ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Nah, positifnya mungkin ya ekonomi naik dan lain sebagainya. Tapi sisi negatifnya, kalau misalkan tidak segera ditanggulangi, pembangunan ini akan mengakibatkan kerugian banyak orang. Apalagi sampai menutup jalan kabupaten. Karena banjir ini, ya ini pasti akan selalu terjadi. Setiap hujan dengan bit air besar, apapun, kapanpun, dimanapun, itu pasti banjir jalan di situ. Itu bukan jatuh, itu kecelakaan yang diakibatkan daripada pembangunan yang salah. Jadi jatuh itu error, kesalahan individu, jatuh. Tapi kalau misalkan jatuhnya direncanakan, akibat daripada pembangunan, itu kan kriminalitas masuknya. Tapi itu bahasanya bahasa keren aja sebetulnya. Intinya satu, kalau bisa segera dikaji ulang terkait masalah drainasenya dan disiapkan sanitasinya. Karena bukan apa-apa, genangan air itu
Air itu kan tidak akan pernah bergerak kalau tidak kita arahkan. Makanya kita manusia yang punya otak harus bisa mengarahkan, memanipulasi alam agar bisa berjalan sesuai dengan sistem dan sifatnya. Jadi nggak usah bikin flyover Pak ya? Nggak usah. Saya kira hal yang paling murah saat ini adalah dibangun drainase tambahan. Digunakan alokasi air yang lebih baik. Karena kalau misalkan dibikin flyover lagi, biaya jauh lebih besar. Nah, itulah komentar Sekma Cibadak, Pak Nepi Pahlepi, dan memang tidak perlu flyover, namun bagaimana drainase ini diperbaiki. Terima kasih.